berasa kayak Deddy Corbuzier. Tadi kan nyanyi nih kalau yang ini. Ayo mau punya nyanyi. Coba kasih lagu-lagu kebangsaan kita. Iya, oke, nggak masalah bang. Assalamualaikum. Ada rencana mau ngelaporin? Ada rencana mau ngelaporin balik Bang Farah? Iya, karena kan udah Iya, udah jauh juga gitu, udah terlanjur masuk juga. Barangkali. Saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi, karena saya udah bilang saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Ya sebenarnya kita kan merasa sakit hati lah. Istilahnya kita udah dibantu dengan Mbak Novi awalnya, tapi kenapa dijatuhkan juga gitu? Dengan hujatan, dengan statement dia, dengan story dia. Jadi intinya masih sakit hati ya sama Teh Novi? Ya masih lah. Gak usah banyak keluar-keluar lah gitu. Ya, jadi keluar-keluar kayak perempuan gitu. Yang perempuan juga jangan keluar-keluar karena kamu gak punya titel apapun gitu loh, bukan kuasa kamu. Nah, itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu. Oh, ya. Untuk keperluan ibu ya? Iya. What? Keperluan ibu? Berarti keperluan Wawa, guys. Ngomong yang tidak benar gitu, lebih baik ngomong apa adanya aja, kan kita juga nggak mau berpecah belah gitu. Yang awalnya baik kok bisa begitu jadinya gitu. Ya kalaupun memang uang itu mau diatur kayak saya silahkan, tapi kan caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Itu nggak masalah sebenarnya kalau untuk makan, untuk transportasi, itu kan kebutuhan dari Mas A juga, gitu. Itu yang prioritas yang harus dia lakukan, itu kan kebutuhan ya. Tapi bukan dengan cara, kalau menurutku pribadi nih ya, bukan dengan cara bayar utang orang, terus yang notabene itu tidak ada hubungannya ya untuk masa ini ya, Om, karena bukan rumah dia juga, gitu. Nah, sebentar ya. Dari pihak yang bersangkutan langsung. Iya, waktu pas podcast di Densu terakhir, Bang Densu pun sempat pesan nggak usah di medsos lagi, nggak usah dipublikasikan lagi. Tapi Mbak Novi setelah pulang dari sana malah gencar bikin story tentang keluarga kami, kesalahan kami. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tapi Mbak Novi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama yayasan. Tapi justru setelah itu bukannya dibicarakan masalah sertifikat ke yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami. Sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story katanya kami keluarga acting. Padahal jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener sama Elmi sampai si Agus sujud udah minta maaf gitu. Tapi yang penting intinya niat baik saya udah ada. Dan uang pun sisa yang dari terpakai kita udah kembalikan semua ke Elmi dan Agus. Intinya tidak ada penyalahgunaan dana donasi dari donatur, sama sekali tidak ada. Dana tersebut sudah ada di Pratiwi Novianti ya. Sudah tidak ada di Agus, ada di sana di yayasan. Bang, balik lagi ini kan artinya pengobatan harus berjalan ya. Mungkin seperti apa sih inginnya, karena kan memang uang kan kata Novi kan memang masih aman, masih untung. Nanti one day jika memang Mas Agus ingin berobat itu bisa digunakan. Tapi komunikasinya ini masih mentok nih, artinya harus seperti apa sih biar bisa berjalan ini lagi. Nanti pengobatannya nanti Pak Krisnamurti dan Bang Farad yang akan membiayai ya kepada Pak Agus ke Singapura nanti. Jadi nanti Agus akan dalam pengobatan perawat. Itu nggak masalah sebenarnya kalau untuk makan, untuk transportasi, itu kan kebutuhan dari Mas A juga, gitu. Itu yang prioritas yang harus dia lakukan, itu kan kebutuhan ya. Tapi bukan dengan cara, kalau menurutku pribadi nih ya, bukan dengan cara bayar utang orang, terus yang notabene itu tidak ada hubungannya ya untuk Mas A ini ya, Om, karena bukan rumah dia juga, gitu. Kalaupun emang dia butuh pendapatku lebih baik
Kalau menurutku dia ngontrak, dia sewa caregiver yang jelas-jelas dia tahu gajinya misalnya caregiver 1 bulan 5 juta gitu untuk merawat dia. Ketimbang yang ini belum dipakai untuk pengobatan dan dari 1,3 itu dipakai hanya 900.000 di luar dari BPJS. Dari 1,3 itu kan menjadi pertanyaan dong yang jelas-jelas pada saat open donasi untuk operasi mata, bukan untuk bayar utang, bukan untuk kehidupannya gitu. Maksudku kalau mungkin setelah operasi ada lebih, mau untuk usaha nantinya, mau untuk dia beli transportasi supaya nggak naik online terus gitu, itu kan nggak masalah. Skala prioritas itu paling penting. Iya, skala prioritasnya gitu. Makanya akhirnya Mas A ini dan keluarganya menyerahkan agar supaya dana donasi tersebut dikelola di yayasan. Operasi dulu, setelah operasi kalau ada sisa uangnya, rencananya kan Mas Agus ini kan mungkin sudah tidak bisa melihat gitu. Tapi kan dia harus punya income dong setiap bulan. Kan dia tidak bisa bekerja. Ya dengan cara apa? Kalau menurutku kita beli kontrakan, kos-kosan gitu supaya dia ada income bulanan. Itu udah kita pikirkan sebenarnya. Saya ngomong demi Allah, saya nggak akan minta 1 perak pun gitu. Nggak ada niat untuk untuk ngambil, untuk minta gitu, nggak ada sama sekali. Hanya pengen itu dikelola dengan sangat baik, karena itu adalah amanah. Pertanggungjawabannya bukan cuma dunia loh, akhirat juga. Gitu. Suka kayak ada statement dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, katanya saya hidup dari uang yayasan. Wah, kita siap buktikan kok. Oh, ada yang ngomong gitu? Ada. Makanya sekarang kita udah siapin rekening pribadi saya, butuh berapa tahun, setahun udah saya siapin, 2 tahun perlu saya siapin, apalagi yang dibutuhkan staff saya semuanya, ayo nggak apa-apa kita mutasi semua gitu. Untuk menghindari ya adanya ya fitnah ya, dugaan-dugaan. Tinggal mau dibuka seterang beneran seperti apapun gak ada masalah, mau diaudit gak ada kita masalah. Siap gitu. Bukan kita menantang, tapi kita benar-benar apa yang kita ucapkan itu adalah kenyataan dan fakta. Kalau kepengennya sih dari dulu ya udahlah, ngapain stop lah, maksudnya ngomong yang tidak benar gitu, lebih baik ngomong apa adanya aja. Kan kita juga nggak mau berpecah belah gitu, yang awalnya baik kok bisa begitu jadinya gitu. Ya kalau memang uang itu mau diatur kayak saya silahkan, tapi kan caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Kalau memang dari awal, Gus sini ya ini saya pegang uang kamu, saya masukin ke yayasan, kan enak, nggak harus menjelek-jelekan dengan membuat status seperti ini gitu, menyudut-nyudutkan keluarga Agus, ngapain kayak gitu kan. Di awal juga kita baik-baik aja gitu. Bang Densu, kemarin infonya dilaporin sama Bang Farhat. Mungkin ada respon Bang Densu gimana nih? Oh, untuk masalah itu nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti yang tepat saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan, saya akan kasih jawaban dan juga respon. Tapi nyata nggak sih dengan laporan ini Bang? Kan yang pas ke rumah Bang Farhat pernah bilang nanti saya laporin, terus Abang bilang ya udah laporin. Nyangka nggak akhirnya? Saya bilang laporin aja. Iya, di mana? Yang di rumah. Maksudnya, oh pas yang lagi ngobrol? Iya, pas lagi ngobrol itu. Emang dia ada bilang begitu ya? Kan kalau kata Abang kan iya silakan aja gitu loh. Iya. Saya nggak melihat itu sih. Cuma intinya sih itu kan hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih menurut saya sih.
Tapi abang akan memenuhi panggilan nanti mungkin. Ya lu kalau jadi gue juga pasti dateng lah kalau dipanggil. Iya. Kan kabarnya tuh backgroundnya karena bawa-bawa suku akhirnya ya, Makassar lah, Bugis lah. Gimana bang melihat itu gitu bang? Saya itu waktu itu kan ditanya waktu itu, jadi saya jawab aja. Tanya kamu orang Makassar, ya orang Makassar. Jadi kalau kemudian saya mau diadu domba masalah itu, saya tegaskan lagi. Suku Makassar Bugis itu ada suku bersaudara. Mereka sama-sama menganut prinsip harga diri. Ada sirinya, kalau kita bilang siri itu malu. Saya pikir semua suku, bukan hanya Makassar Bugis ya, di Indonesia ini, kalau harga dirinya diusik, ya pasti nggak terima dong. Apalagi kalau dia mau dihajar, gitu kan? Jadi kenapa saya berbicara seperti itu? Artinya saya ingin memberitahu, karena dia sesumbar, dia Makassar, terus bilang dia Bugis, ya kalau dia Makassar Bugis harusnya dia ngerti ada namanya siri. Kita sama-sama bersetuju bahwa itu adalah kita punya filosofi yang baik. Jadi hati-hati dalam berucap. Jangan suka ngancam-ngancam orang di publik, setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Gitu kan nggak bagus dilihatnya. Karena itu kan kita punya, datangnya kita dari sana gitu, saya pikir. Nah kemudian dia mau arahkan saya ke adu domba itu kan. Maksudnya ditanya saya orang mana, saya lahir di Makassar, nenek saya orang Jeneponto, saya bela Makassar dari tahun 90, Prapon-pon. Semua orang di Makassar yang ada pada zaman saya tahu saya. Dibilang saya pendatang pun saya nggak peduli. Mau orang Makassar pun tidak akuin saya juga nggak apa-apa. Buat saya itu semua nggak menjadi hal yang utama. Yang utama adalah jangan begitukan orang. Semua orang mau dibegituin sama dia. Orang tuh bukan nggak berani, males gitu. Dan saya pikir harusnya jadi bahan pembelajaran yang baik, gitu kan? Gitu. Bang, sebenarnya permasalahan komentar. Sekarang gini, itu kan asumsi yang dia bangun sendiri. Saya mesti gimana gitu loh? Saya mesti gimana? Kayak lu nih bro ya, lu merasa gue ngatain lu, tapi tidak ada landasan hukumnya. Kira-kira lu akan mau ajar lu? Lu akan ngomong gitu nggak? Ya udah, lu akan ngomong gitu nggak? Ya kan nggak gitu. Orang yang punya pendidikan tinggi harusnya kan kasih contoh lebih baik ya. Saya ini orang bodoh, pendidikan saya rendah, tapi saya masih tahu jangan kasih begitu sama orang. Kayaknya semua orang, semua suku, semua semut pun kalau lu begitu ini lu mau injek ya pasti ngelawan. Bukan karena takut sama lu istilahnya, cuma lebih malas doang. Kayak orang nggak berani. Tapi kalau orang udah terlalu dirugikan, kemarin saya lihat ada orang-orang yang dirugikan datang juga ke rumah. Jangan begitu. Bang, sebenarnya kan yang Bang Farhat mau itu kalau Bang Densu minta maaf lah gitu ya. Sebenarnya itu udah tercapai belum sih di rumah itu Bang sebenarnya? Kemarin dia kan ada minta maaf tuh katanya, kata netizen. Saya juga minta maaf juga gampang. Maaf udah selesai. Kalau misalnya saya ada menyinggung atau apa gimana, saya minta maaf, itu perkara mudah gitu loh. Buat saya tuh, saya tidak terlalu gengsi untuk bilang maaf ya kalau misalnya menyakiti perasaanmu atau kemudian perkataan saya kasar. Tapi begini loh, dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau mengajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya, saya orang begini, ya ampun kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke ya sudah, paham saya. Gitu aja. Bang mungkin ada pesan untuk Bang Farhat mungkin kalau mau bisa disampaikan gitu. Oh enggak ada, itu aja cukup. Ada rencana mau ngelaporin? Ada rencana mau ngelaporin balik Bang Farhat? Iya karena kan udah udah jauh juga gitu, udah terlanjur masuk juga barangkali. Saya
kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi, karena saya udah bilang saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Oh ya, sama netizen juga minta main di ring, selesaikan di ring. Bang Densu gimana respon? Barangkali biar lega aja egonya berdua. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan itu. Saya nggak ada, saya nggak ada keinginan. Saya itu pengen melihat orang jadi lebih baik. Kalau saya ada salah, saya gampang meminta maaf. Tapi saya pengen Bang Farhad itu dengan ada kejadian ini menjadi lebih dewasa, supaya tahu bersikap lebih baik, jaga perasaan orang itu. Terakhir, karena ini udah masuk ke jalur hukum, apa Bang? Nanti saya konfirmasi depannya, nanti saya siapkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, mengonfirmasi adanya laporan dari pengacara Farhad Abbas terhadap YouTuber atau aktor Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 7 November 2024. Farhad melaporkan Denny Sumargo atas kasus dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Ade juga menjelaskan kronologi peristiwa dari keterangan Farhad Abbas dalam laporannya. Hal ini berawal dari konten yang diunggah Denny di media sosialnya. Ade mengatakan, isi dari video unggahan tersebut menurut Farhad mengandung ujaran kebencian. Ade mengatakan, dalam pengakuannya Farhad Abbas sudah memberikan somasi kepada Denny Sumargo. Namun, somasi itu dihiraukan oleh Denny Sumargo yang akhirnya berujung dengan laporan polisi. Ade mengatakan, Farhad merasa dirugikan dengan adanya konten yang diunggah Denny dalam akun media sosialnya. Sebelumnya Farhad Abbas sempat mengancam akan menghajar Denny Sumargo karena komentar tidak sopan di akun media sosialnya terkait kasus Agus Salim dan Novi. Tak tinggal diam mendengar ancaman itu, Denny Sumargo atau Densu akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung rumah Farhad Abbas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.